Labirin alam gaib, dunia tak terlihat yang mengintai di balik hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat mata, disentuh tangan, atau didengar telinga. Di balik realitas fisik yang kita kenal, ada dunia lain yang berjalan berdampingan namun tersembunyi. Alam gaib. Dalam Islam, alam gaib adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar ada, namun tidak bisa diakses oleh panca indera biasa kecuali atas izin Allah. Dunia itu ibarat labirin luas, penuh lorong misteri, makhluk tak kasat mata, dan hukum-hukum yang tak selalu dipahami oleh logika manusia. Alam gaib mencakup berbagai dimensi, dari dunia jin dan malaikat sampai ruh dan alam barzakh. Bahkan surga dan neraka yang belum tampak oleh mata manusia pun adalah bagian dari alam gaib. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini artinya, keimanan sejati tidak hanya terbatas pada yang kasat mata, tapi juga pada kebenaran yang Allah wahyukan tentang dunia yang tak terlihat. Salah satu unsur yang paling banyak dibicarakan dari alam gaib adalah dunia jin. Jin adalah makhluk yang hidup di antara kita, namun dalam dimensi berbeda. Mereka bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ia, setan, dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Ayat ini menjadi dasar betapa labirin alam gaib dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat aktif mengamati manusia, namun kita tidak sadar akan kehadiran mereka. Dalam sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan interaksi antara manusia dan alam gaib. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi karunia untuk menaklukkan dan memerintah bangsa jin. Ia bisa berbicara dan memerintahkan mereka, sesuatu yang bahkan tak dimiliki nabi-nabi lain. Namun, meskipun Nabi Sulaiman mampu menembus sebagian pintu labirin gaib, ia tetap tunduk penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bahwa mengetahui alam gaib bukan untuk kesombongan, tapi untuk semakin tunduk pada Sang Pencipta. Ada pula kisah kelompok jin yang diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW, lalu mereka pulang ke kaumnya untuk memberi peringatan. Kisah ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Jin. Menariknya, para jin tersebut mengaku bahwa sebelumnya mereka mengintip langit, namun dijaga oleh penjaga-penjaga langit dan bintang-bintang, meteor, yang dilemparkan untuk menghalangi mereka. Ini menunjukkan bahwa labirin gaib bukan tempat yang bebas dijelajahi oleh makhluk gaib sekalipun. Semuanya dalam kontrol penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua pintu labirin gaib boleh dibuka. Islam melarang manusia untuk mencoba masuk ke dunia gaib secara paksa melalui ilmu sihir, pemanggilan jin, atau ritual-ritual sesat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Artinya, upaya mengakses alam gaib tanpa izin Allah bukanlah keutamaan, tapi justru kehinaan dan dosa besar. Banyak orang yang bermain-main dengan labirin gaib melalui praktik-praktik perdukunan, channeling arwah, atau ritual pemanggilan makhluk tak kasat mata, namun akhirnya tersesat dalam jeratan setan. Karena labirin ini bukan untuk ditelusuri oleh nafsu, tapi untuk diyakini dengan iman. Namun, bukan berarti kita harus takut pada alam gaib. Islam justru membimbing kita agar hidup berdampingan dengan tenang bersama realitas yang tidak kita lihat. Bagaimana caranya? Dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, menjaga wudhu, dan menjaga lisan dan hati dari maksiat. Semua ini adalah pagar yang menjaga kita agar tidak tersesat dalam lorong-lorong gelap labirin tersebut. Yang lebih penting adalah memahami bahwa alam gaib bukan hanya soal jin dan makhluk aneh. Ia juga mencakup catatan amal yang ditulis malaikat, doa-doa yang belum kita lihat hasilnya, dan rahmat Allah yang turun diam-diam. Labirin ini bukan hanya mengandung misteri, tetapi juga penuh cahaya bagi yang beriman. Maka, semakin banyak kita bertakwa,
semakin dalam kita dibimbing untuk memahami makna dan hikmah dari yang tidak terlihat. Kesimpulan dan pesan mendalam. Labirin alam gaib bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disikapi dengan bijak dan iman yang kokoh. Dunia ini tidak hanya terdiri dari yang tampak oleh mata, tapi juga yang tersembunyi, yang menjadi bagian dari ujian hidup. Hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Rasul-Nya, kita bisa selamat melewati lorong-lorong tak terlihat ini tanpa tersesat. Islam bukan agama yang menolak misteri, tapi agama yang mengatur bagaimana manusia bersikap terhadap misteri itu. Kita tidak dilarang percaya bahwa jin itu ada, bahwa malaikat mencatat amal, atau bahwa doa bisa menembus langit, karena semua itu nyata dalam dimensi ghaib yang telah Allah ciptakan. Namun kita dilarang menjelajahinya dengan cara-cara haram, karena itu membuka pintu kesesatan. Betapa banyak manusia yang rusak akidahnya karena ingin tahu lebih tentang yang ghaib. Mereka membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat, lalu masuk ke dalam dunia sihir, perdukunan, bahkan kemusyrikan. Maka, iman kepada yang gaib adalah bagian dari menjaga kesucian hati, agar tidak tergoda oleh yang tersembunyi, tapi penuh tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepadanya, walaupun tidak melihatnya. Demikian pula kita percaya adanya surga, neraka, malaikat, jin, dan takdir, meskipun semua itu bukan hasil dari observasi ilmiah. Inilah iman sejati, mempercayai dengan hati yang yakin, walau tanpa bukti fisik yang kasat mata. Akhirnya, biarlah labirin gaib tetap menjadi rahasia yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu menelusuri tiap lorongnya untuk merasa hebat. Cukuplah kita mengikuti petunjuknya, memperbanyak zikir, dan terus menjaga iman. Karena hanya cahaya iman yang mampu menuntun kita di tengah gelapnya lorong misterius dunia yang tak terlihat ini. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Islami penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga setiap pelajaran yang kita petik bisa menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten inspiratif yang mencerahkan hati dan pikiran Anda, membawa Anda lebih dekat pada ajaran Islam yang indah. Agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video terbaru. Mari terus belajar dan mengambil ibrah dari setiap kisah, bersama-sama meraih keberkahan.